semuanya, balik lagi bareng aku Gita dan kali ini kita akan ngebahas soal masalah yang ini tuh jadi masalah internasional juga gitu. Dan orang-orang tuh pada bertanya-tanya, kenapa bisa zat radioaktif cesium 137 ini terkontaminasi atau masuk ke dalam produk laut seperti udang. Nah, kasusnya itu berada di Cikande, Serang, Banten yang letaknya ada di Indonesia ya tentunya. Terus yang menjadi pertanyaan banyak orang tuh apa sih zat cesium 137 ini dan gimana bisa ada gitu, penyebabnya itu apa, apakah seberbahaya itu, serta bagaimana pendapat dari lembaga internasional tentang masalah ini. Dan aku tuh juga penasaran, kok bisa ya FDA Amerika tuh menemukan zat ini, gimana caranya mereka gitu. Oke, itu akan kita bahas dalam video ini. Tonton terus, jangan di skip. Nah, untuk memahami kasus ini, kita tuh harus tahu nih tentang apa dulu sih itu zat radioaktif. Jadi, radioaktif adalah kondisi ketika suatu zat itu tidak stabil. Dan karena ketidakstabilan itu, dia itu mengeluarkan energi dalam bentuk radiasi. Nah, menurut IAEA, gimana ya bacanya? Pokoknya menurut lembaga ini ya. Nah, menurut lembaga International Atomic Energy Agency, radiasi bisa berupa partikel atau gelombang yang mempengaruhi makhluk hidup gitu. Nah, ada radiasi yang aman tapi ada juga yang berbahaya nih guys. Nah, zat radioaktif cesium 137 ini termasuk dalam kategori yang harus diwaspadai karena energinya itu cukup kuat untuk merusak sel tubuh serta jaringan, bahkan DNA kita gitu loh bisa berubah karena kita mengonsumsi zat tersebut. Nah, radiasi itu bukan suatu yang bisa kita lihat gitu ya, bukan kayak apa ya, kayak tumbuhan atau kayak barang yang bisa kita lihat kayak serangga gitu, bukan. Dia tuh tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk juga, dan gak terasa gitu loh. Atau walaupun ada di sekitar kita tuh kita juga gak tahu, apalagi udang ya yang kena terpapar gitu, mereka tambah gak tahu tuh. Nah, jadi mengapa kok disebut cesium 137? Jadi CS137 atau cesium 137 ini adalah suatu isotop radioaktif dari unsur cesium. Nah, ini tuh terbentuk karena adanya aktivitas nuklir seperti proses fisi di reaktor atau dari limbah industri gitu ya. Sehingga menyebabkan CS137 ini dia itu tidak muncul secara alami tiba-tiba gitu, enggak, tapi karena adanya faktor penyebab dari suatu aktivitas yang ditimbulkan gitu. Nah, sehingga sekalinya keluar itu dia dalam jumlah yang banyak gitu loh. Nah, dalam laporan menurut liputan Kompas dan CNN Indonesia nih yang aku baca, CS137 itu dikenal sebagai zat yang berbahaya karena yang pertama, dia itu memancarkan radiasi gamma yang bisa menembus material dan tubuh makhluk hidup. Yang kedua, dia itu mudah larut dalam air sehingga dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain gitu. Jadi dalam kasus udang di mana tuh, Serang, Banten, ya bisa terjadi gitu loh. Nah, yang ketiga, dia itu memiliki masa paruh sekitar 30 tahun, yang artinya butuh puluhan tahun untuk benar-benar berkurang dari tingkat radioaktifnya gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan itu, kenapa kok bisa sih CS37 ini mencemari gitu loh ke udang? Apakah pabriknya yang lalai gitu? Bukan ya. Jadi CS137 ini menurut laporan dan investigasi lembaga lingkungan seperti BRIN gitu, dia ini ada ada suatu kebocoran atau pembuangan limbah itu yang asal gitu loh. Jadi tidak diolah dulu, mereka langsung buang aja karena gini, tempat
produksi pabrik makanan udang ini yang akan dikirim ke Amerika ini ya, itu tuh tempatnya emang industri, kawasan industri, dan di sana itu banyak sekali pabrik-pabrik selain pabrik makanan gitu. Nah guys, bagaimana sih kok bisa terkontaminasi sampai ke udang? Itu tuh karena disebabkan yang pertama adanya kebocoran atau pembuangan limbah gitu. Yang kedua, terbawanya air menuju sungai atau laut. Jadi CS137 ini kan mudah larut di dalam air. Nah, saat ia itu kan saat CS137 ini ditemukan di dalam lapisan tanah. Nah, tanah ini kan terbawa arus air, arus hujan. Karena hujan dia akhirnya tanahnya terkikis, terbawa, sehingga dia masuk ke atau mengalir ke drainase, selokan, sungai, hingga ke perairan yang lebih luas seperti laut gitu. Lalu yang ketiga, menempel pada sedimen. Nah, EAI ini menjelaskan nih bahwa CS137 itu cenderung mengendap pada sedimen, yaitu seperti pasir, lumpur, dan material. Nah, EAI ini menjelaskan bahwa CS137 itu cenderung menempel atau mengendap pada suatu sedimen seperti pasir, lumpur, dan material di dasar perairan gitu. Sehingga udang ini bisa terpapar karena ya udang itu kan hidupnya di laut, di perairan. Mereka juga ada pasir gitu sebagai tempat hidupnya gitu ya. Mereka kan juga bermain pasir, menggali-gali seperti itu untuk mencari makanan. Nah, akhirnya dari apa yang mereka makan secara tidak sengaja nih, karena mereka juga tidak bisa berpikir seperti manusia, mereka nggak tahu nih kalau pasir yang mereka mainin atau mereka makan ini mengandung zat berbahaya tersebut gitu. Nah, selain itu ada bioakumulasi pada tubuh udang. Menurut jurnal Environmental Radioactivity. Nah, selain itu, bioakumulasi pada udang ini juga dapat terjadi gitu loh. Nah, selain itu, bioakumulasi pada tubuh udang. Nah, jadi selain itu guys, ada bioakumulasi pada tubuh udang. Menurut jurnal Environmental Radioactivity, nah ini ya aku bacain. Organisme dasar seperti udang sangat mudah mengalami bioakumulasi gitu. Artinya, partikel radioaktif yang sangat kecil itu bisa masuk ke dalam tubuh udang melalui makanan yang tercemar, kontak dengan sedimen, atau proses penyaringan air melalui ingsan. Proses ini tuh perlahan tapi pasti ya, sehingga membuat cesium-137 ini akhirnya menumpuk gitu loh pada tubuh organisme udang ini. Sehingga yang terpapar itu bukan hanya satu, tapi banyak banget udang yang terkena paparan zat tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan aku tadi, kok bisa ya Amerika itu mendeteksi adanya kontaminasi zat berbahaya seperti ini, FDI-nya tuh kok bisa gitu. Jadi guys, FDI ini kalau di Indonesia tuh semacam BPOM gitu ya. Nah, kenapa kok bisa? Apakah seketat itu? Iya, karena menurut aku pengawasan bahan impor yang ada di Amerika tuh sangat ketat banget gitu loh. Mereka sangat benar-benar meneliti barang-barang atau makanan segala macam deh pokoknya yang dari luar negara mereka itu apakah mengandung zat berbahaya, apakah ini baik, apakah ini apa gitu ya. Nah, jadi di Amerika Serikat lembaga ini tuh bertugas untuk mengawasi keamanan pangan yang disebut FDA gitu, yaitu Food and Drug Administration.
FDA ini rutin sekali guys untuk memeriksa produk seafood impor, termasuk udang beku yang ada atau yang dikirim dari berbagai negara, termasuk Indonesia nih salah satunya. Nah, ketika melakukan pengecekan nih, FDA itu mendeteksi adanya CS 137 ini pada beberapa produk. Terutama ini tuh pada beberapa produk. Nah, akhirnya ini tuh memicu tindakan penahanan impor dan investigasi lebih lanjut gitu. Nah, ketika melakukan pengecekan, nah guys, jadi seperti yang aku singgung di awal, aku tuh penasaran, kok bisa ya Amerika itu tahu kalau produk kita tuh terkontaminasi zat ini? Siapa yang mengetahui ini? Siapa yang mengujinya? Itu adalah FDA. Jadi Amerika Serikat itu memiliki badan pengawas makanan, keamanan makanan ya, yang diimpor dari negara lain, itu mereka awasi semua, mereka cek-cek semua, itu adalah FDA, yaitu Food and Drug Administration. Kalau di Indonesia tuh kayak BPOM-nya gitu loh. BPOM-nya, nah kayak gitu. Nah, FDA ini kan rutin memeriksa produk seafood impor, termasuk udang beku dari semua negara, yaitu termasuk juga Indonesia. Nah, ketika melakukan pengecekan, kok tertemukan gitu loh, ada radiasi dalam produk yang dikirim dari Indonesia, sehingga ini tuh memicu tindakan penahanan impor dan investigasi lebih lanjut lagi gitu. Nah, FDA ini tidak menemukan unsur CS137 sebagai penemuan ilmiah, tapi mereka ini adalah pihak yang mendeteksi keberadaan CS137 pada makanan yang masuk ke Amerika Serikat. Gitu katanya ya guys, katanya yang aku baca-baca, sumber-sumber yang aku baca dari berita-berita yang ada gitu. Nah, sehingga karena adanya FDA ini, kita tuh jadi sadar gitu loh akan keamanan pangan kita, akan kualitas pangan kita gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya pasti kalian mikirkan, apakah radioaktif ini bisa hilang gitu dari lingkungan? Bisa banget, tapi itu tuh butuh waktu yang lama. Orang kalau terkontaminasi ke tubuh kita aja butuh 30 tahun ya, apalagi di lingkungan gitu loh yang emang udah lama banget dia di situ gitu ya. Nah, ini tuh gimana ya? Dengan waktu 30 tahun CS137 ini butuh waktu yang lama agar dia itu bener-bener lemah, dia nggak seganas itu gitu zatnya, sehingga jika terkontaminasi hari ini, generasi selanjutnya itu pasti masih bisa merasakannya sedikit-sedikit gitu, walaupun tidak sebanyak yang awal, tapi dia tuh efeknya gitu masih ada. Kalian pasti inget gak sih pengeboman yang ada di itu kota Nagasaki sama Hiroshima. Nah, dia kan efek nuklirnya tuh sampai sekarang masih kerasa. Sampai tuh gimana ya, kota itu tuh kosong gitu loh, kayak gak bisa ditinggalin, efek radiasinya tuh masih ada dan ini sangat berbahaya. Nah, seperti itulah zat ini, jika masih ada, dia tuh gak langsung hilang gitu, tapi dia bertahap. Dia akan melemah sendirinya, tapi juga dibantu dengan pengelolaan lingkungan yang baik gitu loh. Tapi itu juga perlu waktu gitu. Nah guys, jadi untuk itu kita perlu adanya kesadaran tentang makanan yang kita konsumsi, tentang lingkungan, tentang apapun aktivitas yang kita lakukan. Karena aktivitas yang kita lakukan itu bisa menimbulkan sebab dan berdampak untuk kedepannya gitu. Kalau dampaknya baik itu tidak apa-apa, tapi kalau dampak buruk seperti ini itu akan berakibat fatal untuk lingkungan kita dan juga
untuk masa depan kita bersama, seperti itu. Jadi penanganannya untuk agar zat ini tuh tidak lebih parah lagi, menurut BRIN dan IAI, beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi mengisolasi lokasi yang terkontaminasi. Yang kedua, mengangkat tanah atau sedimen tercemar dan menyimpannya di fasilitas fasilitas khusus ya. Yang ketiga yaitu monitoring radiasi secara berkala di tanah, air, dan biota. Yang keempat, yaitu pengetatan regulasi agar tidak terjadi pembuangan ilegal. Yang kelima, edukasi publik supaya masyarakat itu tahu kita tidak boleh sembarangan memegang benda mencurigakan. Karena ya itu tadi, kita nggak tahu gitu loh, apakah benda ini aman atau enggak. Dan kalaupun itu gak aman, itu dampaknya bisa fatal banget untuk kesehatan kita bersama.